datang di Sarinembah Farm, teman-teman, beberapa sahabat meminta saya untuk membuat video mengenai cara menyiram bibit atau seedling. Ini adalah pengalaman saya setelah melakukan kesalahan kadang-kadang berkali-kali, dan saya mau membagi agar teman-teman tidak melakukan kesalahan yang sama. Di hadapan saya adalah kumpulan bibit-bibit dari berbagai sayuran yang saya tanam di hari yang berbeda. Jadi ada bibit yang berumur 1 minggu, ada yang berumur 2 minggu, ada yang berumur 3 minggu, ada yang berumur 1 bulan. Dan saya akan menerangkan kepada teman-teman apa yang sudah saya lakukan dalam hal menyiram agar bibit-bibit itu survive hingga bisa dipindahkan ke pot individu atau ke tanah. Pertanyaan pertama teman-teman adalah kapan bibit harus disiram? Dan jawaban generik adalah bila bibit memerlukannya. Tidak penting apakah itu jam 10 malam, tidak penting apakah itu jam 3 siang, bila bibit memerlukan air, harus diberi penyiraman. Tentu saja ada jawaban yang menjadi acuan kita semua, yakni bibit sebaiknya disiram 2 kali sehari, pagi setelah matahari terbit dan kemudian menjelang sore sebelum matahari tenggelam. Di cuaca Indonesia yang cukup panas, bibit perlu disiram 2 kali sehari. Namun di negara lain, bibit barangkali perlu disiram hanya 1 kali sehari. Mengapa bibit-bibit harus disiram pagi hari setelah matahari terbit? Ini dikarenakan banyak bibit yang memiliki akar yang sangat halus dan sangat dangkal, seperti bibit sweet basil ini, sehingga memerlukan waktu dari air meresap ke dalam tanah sampai air bisa diisap oleh akar-akar tersebut. Bila teman tinggal di daerah yang sangat dingin sehingga hanya memerlukan penyiraman 1 kali saja, maka disarankan untuk menyiram di pagi hari dan tidak menyiram di sore hari. Mengapa? Karena penyiraman pada pagi hari memiliki banyak waktu sehingga matahari bisa mengeringkan sisa-sisa air yang tercecer. Dengan demikian akan terhindar dari kelembaban yang berlebihan yang akan menarik para jamur untuk tumbuh. Ada seorang sahabat yang bertanya, bolehkah kita menyiram ketika sedang terik-teriknya matahari? Dikarenakan ada mitos bahwa bila kita menyiram, air itu akan menjadi cermin dari refleksi sinar matahari dan akan membakar tanaman. Jawabannya adalah boleh teman-teman. Benar, itu adalah mitos yang banyak diakui dan dipercaya oleh petani-petani. Tetapi saya sudah membuktikan, saya sering menyiram di saat-saat sangat panas, sangat terik, dan tidak terjadi apa-apa. Lalu, mengapa mitos itu ada bahwa menyiram saat terik-terik matahari tidak diperbolehkan? Ini dikarenakan menyiram di saat terik matahari sedang tinggi-tingginya adalah hal yang tidak efisien, karena air akan menguap dengan cepat sehingga apa yang sudah kita lakukan akan menjadi sia-sia belaka. Lalu bagaimana kita mengetahui apakah tanaman kita itu memerlukan air pada waktu
yang di luar pagi hari dan sore hari, mudah saja teman-teman bisa memeriksa media tanam. Bila media tanamnya sudah kering dikarenakan teman-teman tinggal di daerah yang sangat panas, maka bibit-bibit itu bisa disiram walaupun di luar jam matahari terbit dan matahari terbenam. Pertanyaan kedua adalah, berapa banyak air yang harus kita siram kepada bibit-bibit ini? Jawabannya adalah tergantung dari usia dari bibit itu dan juga apakah jenis tanaman yang memerlukan banyak air. Contohnya, tanaman kale curly saya ini teman-teman, ini disemai tanggal 2 Oktober yang tentunya akan memerlukan lebih banyak air dibanding dengan kale scarlet kita yang disemai tanggal 14 Oktober. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana menyiramnya? Untuk alat menyiram bibit teman-teman, tolong jangan memakai alat seperti ini dikarenakan semburan air yang terlalu kencang dan juga volume air yang keluar yang terlalu berderas sehingga bisa menyebabkan terlalu banyak air, overwatering. Apa yang terjadi apabila kita overwatering? Maka akan terjadi busuk akar. Dua alat yang saya anjurkan untuk menyiram bibit adalah botol plastik dengan tutup yang sudah dibolongkan dan juga ember berisi air. Ini adalah botol plastik seperti aqua, teman-teman, dan lain-lain. Dan kami bolongkan 3 ditutupnya sehingga kucuran air bisa kita atur. Sementara ember ini berisi air yang sangat dangkal yang gunanya adalah untuk menyiram tanaman dari bawah. Cara menyiram untuk bibit yang baru saja disemai dan juga untuk bibit yang sangat halus yang baru berumur 1-2 minggu dengan sistem akar yang sangat dangkal, maka kita harus berhati-hati agar air tidak mengikis tanah dan air tidak membawa pergi benih itu sendiri. Ini adalah bibit cabai yang baru berumur 1 minggu dan saya akan menyiramnya di ember. Lihat teman-teman, saya menaruh tray persemaian di dalam ember. Tray persemaian yang berisi bibit cabai itu sekarang mendapat air dari bawah dikarenakan tray persemaian memiliki lubang di bawah. Air diserap dari bawah dan akan naik ke atas. Ini menyebabkan bibit-bibit cabai kami tidak terusik oleh derasan air. Bila tanaman masih kelihatan rapuh dan teman-teman mau memakai botol untuk menyiram, perhatikan cara menyiramnya. Cara menyiram adalah dari tepi, ya teman-teman, dari tepi. Ya teman-teman, tidak mengenai daun. Untuk menyiram bibit yang sudah cukup besar seperti kale nero kami ini yang sudah berumur 1 bulan, kami memakai botol kita bisa mengatur seberapa banyak volume dari air. Kita tinggal memencet bila kita mau airnya lebih banyak. Dengan demikian daya kontrolnya cukup baik. Untuk bibit yang ditanam secara acak seperti sweet basil ini yang tidak ada kotak-kotak tray persemaiannya,
maka sebaiknya disiram dengan ember karena air akan masuk dari bawah secara rata. Seperti ini teman-teman, air akan masuk dari bawah. Atau bila bibit berserakan, sekali lagi disiram dari tepi. Ini adalah contoh kesalahan karena air terlalu deras dan tekanannya terlalu tinggi. Lihat teman-teman, kotak-kotak yang kosong dari Kell Blue Scotch saya, banyak kotak-kotak yang kosong. Ini dikarenakan terlalu deras air sehingga mencongkel benih yang sudah ada di dalamnya. Jadi itu bukan karena benih tidak tumbuh, tapi karena kami melakukan kesalahan dalam menyiram benih tersebut. Pertanyaan terakhir adalah, dari mana kita tahu kita sudah menyiram dengan baik? Apakah kita underwatering atau overwatering? Apakah tanaman kita bahagia? Dikarenakan tanaman tidak bisa berbicara, maka kitalah yang harus mendeteksi apa keinginan bibit-bibit itu. Kita tetap harus memeriksa media tanam untuk memastikan bahwa air yang kita siram ke bibit-bibit itu cukup. Salah satu cara lain untuk mengetahui apakah air itu cukup adalah dengan mengangkat tray persemaian, dan biasanya bila air masih ada akan terasa berat ya teman-teman ya, akan terasa berat. Bila teman-teman merasakan ada beberapa kotak yang kering tetapi yang lainnya tidak, maka kotak-kotak yang kering itu saja yang perlu disiram, yang lainnya dibiarkan. Selain overwatering, ada juga underwatering, yaitu kebalikan. Kita menyiram sangat sedikit. Kita merasa kita sudah menyiram, tetapi ternyata airnya tidak cukup. Kadang-kadang karena memang sedikit, kadang-kadang dikarenakan tanaman itu memang memerlukan air yang cukup banyak. Sekali lagi teman-teman, underwatering bisa dicegah bila teman memeriksa media tanam dan mengetahui apakah kelembaban cukup. Menurut pengalaman kami, kita lebih banyak melakukan kesalahan overwatering daripada underwatering. Lebih banyak membuat kesalahan menyiram terlalu banyak air. Selain busuk akar, dua hal yang tanaman komunikasikan dengan kita adalah munculnya daun-daun berwarna kuning dan juga daun-daun yang mengkerut. Seperti ini teman-teman, yang menandakan saya terlalu banyak menyiram. Sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana menyiram bibit atau seedling. Saya harap pengalaman kami yang kami bagi dan kesalahan kami bisa menjadi pelajaran agar tidak terulang untuk teman-teman. Semoga bibit-bibitnya sukses sampai bisa dipindahkan dan sampai panen. Semoga bermanfaat.